Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 765 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 12 Mei 2022 dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 10 mengatakan, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang." Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dalam bahasa Batak Toba, ai mucat pe akadulu, jala humutal akarubian, alai anggo asiasiku nasotupa mucat siako, jala padan ni hadamioku naso tupa humordit, ninna Jehovah siasiho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang luar biasa terjadi sehingga menyenangkan. Tetapi ada banyak juga hal yang membuat ketidaknyamanan terjadi. Misalnya saat ini dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih diwaspadai, dan berikut isu hepatitis yang mengancam membuat kita menjadi ketakutan dan was-was. Was-was supaya diri sendiri tidak terkena penyakit itu. Was-was terhadap keluarga, atau juga was-was kehilangan pekerjaan, kehilangan penghidupan. Tetapi sangat perlu untuk selalu mengingat bahwa kita punya Tuhan,
Dia adalah kekuatan dan perisai kehidupan kita. Dia memberikan kenyamanan karena Dia selalu mencari mereka yang terluka dan membalutnya di tengah kondisi penuh tantangan kesulitan. Berada di hadirat Tuhan yang sedemikian tentu menerangi pemahaman kita, memberi kenyamanan bagi kita. Terkadang kita kesulitan memahami hingga mengetahui sifat Tuhan yang mulia. Kita sungguh memerlukan apa yang Rasul Paulus katakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Efesus pasal 1 ayat 18. Rasul Paulus menginginkan agar mata kita terbuka terhadap realitas karakter Allah yang luar biasa. Dia satu-satunya Tuhan yang benar, dan Dia ingin kita membuka mata kita terhadap wahyunya untuk mengetahui sifat Tuhan. Israel disamakan seperti istri Tuhan, pengantin perempuannya. Pengasingannya di Babel digambarkan seperti masa perceraian ketika Tuhan memisahkan dirinya dari bangsanya karena dosa-dosanya. Namun Israel sekarang harus kembali kepada Tuhan dan pulang ke tanah airnya, di mana dia akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya di pembuangan. Ketika Israel kembali kepada suaminya, dia tidak akan lagi menanggung rasa malu karena perpisahannya. Karena cintanya, Tuhan akan memaafkannya dan membawanya kembali ke dirinya sendiri. Pendisiplinan terhadap Israel hanya sementara, dan sekarang ia menantikan Israel dengan hubungan yang sudah diperbaharui. Dia berjanji bahwa dia tidak akan mengirim bangsa itu lagi ke pengasingan yang memalukan. Mereka akan menjadi Israel baru yang dibangun oleh Tuhan sendiri, dan Tuhan pun akan mengajarkan jalan-jalannya kepada mereka, sehingga keadilan dan kebenaran menjadi ciri yang paling nyata dari cara hidup mereka. Maka kita harus setia berdoa agar Tuhan membuka mata kita untuk mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Marilah kita untuk selalu merenungkan kebesaran Tuhan yang tidak terukur. Jangan pernah berpikir bahwa masalah kita lebih besar dari kemampuan Tuhan untuk menyelesaikannya. Percayalah, Dia mampu mengubah hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kedamaian kepada kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada kita, dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Dia mengasihi kita. Janjinya tidak pernah goyah dengan guncangan apapun, tetap untuk selamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam kondisi pandemi coronavirus 19 yang merongrong dan menakutkan, dan ancaman berikut hepatitis membuat hidup kami menjadi was-was. Tetapi kami yakin Engkau adalah kekuatan dan perisai kami. Engkau akan memberikan kenyamanan pada kami sesuai dengan kasih setiamu. Bantulah kami untuk setia kepadamu, karena Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 765 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.